Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada bocoran lagi dari Denny Indrayana mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu. Bocoran tanda kutip. Dan kita bahas ya sedikit. Coba kita lihat bocorannya apa. Ada 5 bocorannya sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia. Denny Indrayana ungkap 5 bocoran putusan MK soal sistem pemilu. Nanti bocorannya ada video 5 menit yang Denny buat. Kita akan tayangkan setelah pembahasan ini. Kita bahas nanti satu demi satu bocorannya itu. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkap ada 5 kemungkinan putusan Hakim MK terkait gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Dia mengatakan dari 5 kemungkinan itu akan melahirkan 4 skenario soal sistem pemilu yang berlaku di Indonesia. Pertama, Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. Artinya legal standingnya bermasalah. Kedua, Majelis Hakim Konstitusi menolak gugatan. Jika 2 putusan ini yang ditetapkan hakim, maka sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Jadi sobat era sekalian, bukan soal tetap proporsional terbukanya. Dari awal saya mengatakan, Hakim MK tidak seharusnya menentukan sistem pemilu apa yang konstitusional bagi peserta pemilu. Bahkan from the beginning, permohonan harusnya ditolak karena pemohon tidak memiliki legal standing. Karena mereka bukan pihak yang dirugikan dan ini terkait dengan partai politik peserta pemilihan umum, bukan perseorangan. Oke. Ketiga, faktor yang mempengaruhi, ini masih 2 ya. Faktor yang mempengaruhi putusan legal standing pemohon, berhak atau tidak pemohon menggugat, ujar Denny dalam keterangan tertulis. Sistem pemilihan level di mana sistem pileg dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sistem tertutup apakah 2024 atau 2029. Oke. Kemungkinan ketiga ya, yaitu Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan uji materi Undang-Undang MK, maka sistem proporsional tertutup bisa berlaku pada 2024 atau ditunda untuk pemilu 2029. Jadi dikabulkan semuanya, hanya masalahnya pemberlakuannya. Apakah 2024, apakah setelah 2024. Oke, keempat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian, artinya pemilu dengan sistem campuran, yaitu tertutup dengan memperhatikan perolehan suara berlaku di 2004 atau 2029. Jadi sebenarnya begini, Denny itu bukan begitu, dia kabulkan semuanya, tapi penerapannya itu bisa 2024, bisa 2029. Tapi dia kabulkan sebagian. Jadi sebagian tertutup, sebagian terbuka. Jadi di mana yang terbuka, di mana yang tertutup. Itu misalnya DPR tertutup, kemudian DPRD terbuka. Itu soal yang bisa diputuskan juga. Kelima, Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan sebagian, namun dalam putusan itu pemilu dengan sistem campuran beda level. Misalnya sistem tertutup untuk DPR RI tetapi terbuka untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota atau sebaliknya. Jadi yang keempat tadi mengabulkan gugatan sebagian artinya pemilu dengan sistem campuran yaitu tertutup dengan memperhatikan perolehan suara berlaku di 2024 atau 2029. Jadi yang nulis ini kurang paham tentang sistem pemilu ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan Denny itu 1, gugatan tidak diterima alias legal standingnya. 2 itu gugatan ditolak. Ditolak itu berarti legal standingnya diterima tapi materinya ditolak. 2. Nah kemudian gugatan dikabulkan untuk seluruhnya. Dikabulkan untuk seluruhnya baik berlaku untuk 2024 atau setelah 2024. Itu yang ketiga. Yang keempat, MK memberlakukan sistem pemilu campuran. Nah, disayang Denny tidak menjelaskan apakah mix member proporsional, apakah parallel system.
Ya, apakah sistem Jerman ataukah seperti sistem Filipina misalnya atau sistem Jepang kalau tidak salah parallel system. Nah, yang kelima adalah sistem proporsional tertutup dan terbuka itu untuk level yang berbeda. DPR-nya tertutup, misalnya DPR-nya terbuka. Jadi dia menerapkan sistem proporsional tapi levelnya beda, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi secara umum kombinasi putusan itu adalah tetap proporsional tertutup, tetap proporsional terbuka, proporsional tertutup, sistem pemilu campuran, proporsional terbuka dan tertutup diterapkan tapi dengan level yang berbeda. Itu ya kira-kira yang disampaikan Denny karena saya udah lihat videonya. Oke. Denny pun mengatakan jika sistem pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup, maka partai harus menyusun ulang, lalu banyak bakal calon legislatif yang mundur. Kemudian berpotensi menjadi perebutan dan jual beli nomor urut sehingga mengganggu persiapan pemilu. Karena itu dia berharap majelis hakim dapat memutuskan dengan bijaksana. Ia ingin MK tak mengubah sistem pemilu proporsional terbuka. Kalaupun ada perubahan, proses legislasi di parlemen tunggu hasil pemilu 2024. Kalau berketetapan mengubah jadi sistem tertutup dilaksanakan untuk Pileg 2029 katanya. Sementara itu Denny sempat mengaku mendapatkan informasi bahwa Hakim Konstitusi bakal mengabulkan gugatan tentang sistem pemilu, maka sistem pemilu akan kembali jadi proporsional tertutup. Dia mengaku mendapatkan kabar itu bukan dari Hakim MK tapi sumber lain yang menurutnya juga kredibel. Ya, sahabat era sekalian, itu yang disampaikan Denny Indrayana. Cuma kalau kita lihat misalnya kita bedah satu-satu, saya kan standingnya jelas. Bahwa yang namanya menentukan sistem pemilu itu apakah dia konstitusional atau tidak, itu bukan MK sesungguhnya. MK harusnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan itu konstitusional atau tidak konstitusional. Kenapa? Ya karena tidak terkait dengan norma konstitusional. Ini adalah norma open legal policy yang sifatnya dinamis. Jadi kalau kita mau menerapkan sistem proporsional tertutup, boleh. Proporsional terbuka, boleh. Sistem campuran boleh, ya baik mix member proporsional atau parallel system boleh. Apalagi yang boleh? Misalnya kita mau menggunakan sistem mayoritarian atau distrik, boleh juga. Saya menganggap bahwa konstitusi kita tidak menghalangi perubahan sistem pemilu, tetapi hendaknya itu dilakukan dengan cara hati-hati, scrutinize. Harus ada debat publik untuk mengubah sistem pemilu. Inggris, ketika saya di Inggris, mereka ingin mengubah sistem pemilu itu dari mayoritarian saat ini ke sistem campuran. Mereka ingin sistem campuran. Jadi separuh mayoritarian, separuhnya sistem proporsional. Tapi yang mereka ingin terapkan itu seperti Jerman, mixed member proporsional atau bukan mixed member, parallel system yang mereka ingin terapkan. Jadi sistem yang lebih tidak individual saja tetapi ada listnya. Jadi ada aspirasi seperti itu juga. Bukan tidak ada aspirasi untuk mengubah. Karena orang kadang-kadang lihat kayaknya tetangga lebih baik dalam menerapkan sistem pemilunya. Jadi dari 5 pilihan itu menurut saya ada yang problematik. Kalau misalnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima, itu pendapat saya. Dari awal harusnya tidak dapat diterima. Nggak ada kaitannya. Ini orang kan nggak dirugikan. Lalu apa hubungannya dengan dia dan lain sebagainya. Apalagi saya mendengarkan informasi permohonan ini memang sengaja disetting dan bertemunya di salah satu petinggi partai politik yang sekarang menjadi katakanlah menjadi penghulu dari tim pemenangan salah satu calon misalnya. Itu disetting di sana dan kemudian maju seolah-olah sebagai individu yang tidak terkait dengan partai politik. Kemudian yang kedua, permohonan ditolak. Ya ini paling tidak setidak-tidaknya menurut saya seandainya legal standingnya itu memang dikabulkan, permohonannya ditolak. Karena ini bukan urusan MK. Ini urusan pembentuk undang-undang. Nah, 2 itu saja yang saya setujui sebenarnya ya. Kalau 3, 4 dan 5 menurut saya sudah kebangetan MK menentukan sistem pemilu yang konstitusional dan tidak konstitusional. Serahkan itu kepada kebijakan masing-masing partai politik dalam DPR bersama dengan rakyat dan juga tentu DPD, ada presiden juga. Itu saja saudara sekalian dan
persisnya nanti kita akan dengarkan video yang dibuat Denny Indrayana ya.